Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Kalimantan Selatan lagi. Dan kali ini kita akan membahas tentang tokoh yang sangat berpengaruh di Kalimantan Selatan, namun segelintir orang saja yang mungkin mengetahuinya. Tokoh siapa itu? Kita ulas setelah yang satu ini. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tokoh Kalimantan Selatan. Nah, tokoh Kalimantan Selatan ini mungkin hanya sebagian kecil saja yang mengetahui. Tahukah kalian siapakah orang yang perwakilan dari Kalimantan yang hadir pada pelaksanaan proklamasi 17 Agustus 1945 yang merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan Indonesia? Ya, ini tokoh yang akan kita bahas. Tokoh tersebut bernama Anang Abdul Hamidan, lahir pada 25 Februari 1909 dan meninggal pada 21 Agustus 1997, atau yang dikenal dengan A.A. Hamidan. Merupakan seorang pejuang dan wartawan dari Kalimantan Selatan. Hamidan mendirikan Suara Kalimantan pada 5 Maret 1942. Ia yang membawa berita kemerdekaan ke Kalimantan pada 24 Agustus 1945 dengan menggunakan pesawat Jepang. Ia lahir di Rantau Tapin pada 25 Februari 1909. Ia menempuh pendidikan di Europe PC Ligeri School di Samarinda, kemudian melanjutkan di Gometeli Mulo Avon School di Batavia Genrum atau sekarang bisa disebut dengan Jakarta. Karena politik etis Belanda yang pada saat itu membolehkan mereka bukan ningrat untuk melanjutkan pendidikan mereka. Saat itu jarang putra Kalimantan yang bukan keturunan ningrat dapat memasuki dunia pendidikan Eropa. Dengan kesadaran itu, Hamidan sangat menekuni pendidikannya di sana. Hamidan merupakan wakil dari Kalimantan dalam PPKI yang ditunjuk Jepang pada awal Agustus 1945. Sebelum pergi ke Jakarta guna menyerap aspirasi warga, Hamidan mengadakan rapat bersama tokoh-tokoh dari Banjarmasin dan Kandangan. Keesokan harinya, yaitu 17 Agustus 1945, ia juga ikut menyaksikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian dia menulis artikel sejarah menurut kesaksian dia sendiri sekitar Mukadimah Undang-Undang 1945 untuk memperlengkap kebenaran sejarah. Ia mengatakan bahwasanya menurut kesaksian Hamidan, penghilangan 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah terjadi perdebatan yang besar seperti yang dikatakan orang awam. Semua berjalan lancar. Kalaupun ada perdebatan, ia mengikuti sesudahnya. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI mengadakan rapat pertamanya. Di akhir rapat, Presiden Soekarno menunjuk 9 orang sebagai anggota panitia kecil yang ditugasi untuk menyusun rancangan yang berisi hal-hal yang sifatnya mendesak, yaitu pembagian negara, kepolisian, tentara, kebangsaan, dan perekonomian. Keesokan harinya, pada dini hari 19 Agustus, Otto Iskandar Dinata mengadakan rapat. Ia ditawari jabatan gubernur Kalimantan yang pertama, tetapi ia menolaknya. Malah ia menyerahkan jabatannya ke Pangeran Muhammad Nur sebagai gubernur Kalimantan pertama. Saat itu Pangeran berada di Pulau Jawa, yaitu Bandung. Adapun hasil yang diperoleh dari panitia kecil itu adalah Pangeran Muhammad Nur menjadi calon gubernur Kalimantan. Bersama A.A. Rifai atau adik Hamidan pada tanggal 24 Agustus, mereka datang dari Jawa untuk membawa berita kemerdekaan. Selanjutnya, Borneo Sinbun yang ada di Banjarmasin dan Kandangan juga ikut menyiarkan berita proklamasi tersebut, termasuk menyiarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pengangkatan Pangeran Muhammad Nur sebagai gubernur Kalimantan pertama, ia juga dipercaya sebagai pimpinan dari Kalimantan di Jawa agar mendirikan PNI, BKR, dan KNIP daerah Kalimantan. Pada tanggal 30 Oktober 1945, ia bertemu dengan Hasan Basri. Hasan Basri memintanya agar menyebarkan pamflet tentang kemerdekaan Indonesia di Amuntai. Sementara itu, Hasan Basri juga membuat perjuangan untuk mengumpulkan kekuatan di Kalimantan Selatan. Seusai konferensi meja bundar, ia mengubah nama surat kabarnya Suara Kalimantan jadi Indonesia Merdeka.
A.A. Hamidan mempunyai seorang istri bernama Siti Aisyah. Mereka meninggalkan 7 orang anak dan 11 orang cucu. Dan sebuah buku biografi dirinya yang dikarang oleh Soimun HP dari pihak Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Indonesia pada tahun 1987. Buku ini bertajuk H.A.A. Hamidan, Pejuang dan Perintis Pers di Kalimantan. Beliau berpulang ke rahmatullah pada tahun 1997 dan berdasarkan info yang saya dapatkan, beliau dimakamkan di Guntung Lua, Kota Banjarbaru. Nah teman-teman, itu tadi tentang tokoh Kalimantan yang mungkin sedikit mengetahuinya. Namun beliau merupakan tokoh yang sangat berpengaruh tentang integrasi Indonesia, integrasi Kalimantan dengan Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain juga yang mungkin tokoh yang sangat terkenal yaitu Hasan Basri dengan proklamasi 17 Mei 1949. Beliau juga merupakan seorang tokoh yang mungkin tidak dikenal tapi sebenarnya sangat berjasa. Al-Fatihah untuk beliau, dan semoga video ini berguna bagi kalian semua dan bermanfaat bagi kita semua, bagi penerus-penerus bangsa khususnya di Kalimantan Selatan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam video ini. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.